Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat Bapak Ahmad Mahfudi, Magister Pendidikan selaku dosen pengampu metodologi studi Islam. Perkenalkan, nama saya Anisatul Khalifah dengan NIM 236151058 kelas TBI 1C. Di sini saya akan menjawab pertanyaan dalam rangka ujian akhir semester. Soal yang pertama adalah apa perbedaan antara penelitian agama dengan penelitian keagamaan, dan berikan contohnya. Penelitian agama dan penelitian keagamaan memiliki perbedaan pada objek penelitiannya. Penelitian agama lebih mengutamakan pada materi agama seperti ritus, mitos, dan magis. Sedangkan penelitian keagamaan lebih mengutamakan agama sebagai sistem atau sistema keagamaan. Penelitian agama menempatkan agama sebagai objek penelitian, sedangkan penelitian keagamaan meneliti agama sebagai gejala sosial. Penelitian agama juga meliputi ilmu tafsir, ilmu kalam, ilmu tasawuf, dan ilmu fikih. Sedangkan penelitian keagamaan meliputi perilaku individu dan pemahaman dengan masyarakat yang berdasarkan atas agama yang dianutnya. Contoh dari penelitian agama adalah terdapat pada jurnal berjudul Madaniyah dan buku penelitian agama, masa, dan pemikiran karya Mulyanto Sumardi. Penelitian ini meliputi berbagai aspek seperti pengaruh lingkungan keluarga terhadap pemahaman agama Islam, perilaku keagamaan masyarakat, dan pengaruh ekstrakurikuler keagamaan terhadap aktivitas belajar siswa. Contoh penelitian keagamaan adalah penelitian agama di Indonesia yang dilakukan oleh para ahli yang berbeda mengenai agama. Yang kedua adalah penelitian Haji Ummu Salamah dalam menyelesaikan masalah keagamaan. Yang ketiga adalah pengaruh lingkungan keluarga terhadap pemahaman Islam. Soal yang kedua adalah jelaskan dinamika Islam kontemporer dan berikan contoh pemikirannya. A. Post-tradisional Islam, B. Islam kultural, C. Islam struktural, D. Post-modernisme Islam, E. Neo-modernisme Islam. Jawabannya adalah dinamika Islam kontemporer merujuk pada perubahan dan perkembangan dalam pemikiran agama dan praktek Islam yang terjadi dalam konteks zaman modern. Hal itu termasuk pengaruh modernisasi, globalisasi, dan dinamika sosial yang terus berkembang terhadap pemahaman dan praktik Islam. Beberapa aspek yang tercantum dalam hal ini adalah post-tradisional Islam, Islam kultural, Islam struktural, dan postmodernisasi Islam, dan neo-modernisasi Islam. Yang pertama, post-tradisional Islam itu sendiri adalah Islam adalah gerakan yang mengeksplorasikan pemikiran yang berbeda dari tradisi Islam klasik dan mencoba mengkaji dan mengembangkan tradisi sosial. Pemikiran ini didasarkan pada konsep pembaharuan pemikiran yang mencakup pemikiran liberal dan radikal, serta gerakan sosial masyarakat. Contoh dari pemikiran ini adalah 1. Muhammad Ahmad Al-Jazari menyebut gerakan post-tradisional Islam sebagai lompatan tradisional dan tekanan pada kontraksi tradisi Islam klasik pada ranah tradisional. Kedua, pemikiran yang mengakomodasi tradisi Islam dengan penggabungan konsep modernitas dengan postmodern.
Yang kedua, Islam kultural. Pemikiran Islam kultural mengacu pada gagasan bahwa Islam dapat disesuaikan dengan budaya dan konteks sosial tertentu. Contoh pemikirannya adalah keselarasan antara gerakan Islam dan budaya lokal, serta tekanan pentingnya toleransi. Pemikiran ini juga menekankan bahwa Islam dapat memberi pedoman moral dan sosial dalam masyarakat tanpa harus diwujudkan dalam bentuk negara Islam. Yang ketiga adalah Islam struktural. Islam struktural adalah sebuah konsep yang mengacu pada pandangan bahwa Islam bukan hanya sebuah agama, tetapi juga sebuah sistem sosial dan politik yang terintegrasi dengan struktur masyarakat. Konsep ini menerapkan pentingnya memahami Islam sebagai sistem yang mencakup seluruh aspek kehidupan. Contoh dari pemikiran ini adalah pandangan bahwa hukum Islam atau syariah harus ditetapkan secara menyeluruh dalam kehidupan masyarakat, termasuk sistem politik dan ekonomi. Hal ini berarti bahwa prinsip-prinsip Islam harus menjadi dasar seluruh kebijakan dan tindakan yang diambil oleh pemerintah dan masyarakat. Yang keempat adalah Islam postmodernisme, menunjukkan pemikiran yang menetapkan konsep-konsep absolut dan totalitas serta menekankan relativitas dalam kompleksitas dalam memahami agama. Pemikiran ini muncul sebagai respon terhadap pengaruh modernitas dan globalisme terhadap Islam. Contoh pemikiran adalah penolakan terhadap pemikiran totalitas, penekanan pada realitas dan kompleksitas pemahaman agama, serta kritik terhadap modernitas. Pemikiran ini juga mencakup konsep serta Islam itu liberal. Dan yang kelima, neo-modernisme. Islam merupakan wacana kritis yang menawarkan pendekatan baru yang berbeda dengan tradisional. Salafisme dan fundamentalisme. Ia menekankan penggunaan dalam menafsirkan dan memahami Islam dalam konteks modernitas. Contoh dari pemikiran ini adalah seperti Faizur Rahman yang mengajarkan sistem penjelasan baru tentang kondisi masyarakat Islam. Ia menekankan perlunya intelektualisme dalam pendidikan Islam yang melibatkan penggunaan akal untuk memperoleh pengetahuan fenomena alam dan menganggap penemuan dan perkembangan kontemporer. Sekian dari saya. Apabila ada salah, mohon maaf sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.